Bab 5851. Gustavo memandang Joseph dengan perasaan tidak senang dan kemudian berkata, "Pendapat saya dalam hal ini tidak dihitung, dan apa yang Anda katakan tidak dihitung. Tuan Ye Chen lah yang mengambil keputusan akhir." Setelah mengatakan itu, dia memandang Charlie dan bertanya, "Ten, Ye Chen, bagaimana menurutmu?" Charlie memandang Joseph dan berkata, "Mengapa kamu membutuhkan ponsel? Apakah telepon umum di penjara tidak cukup untuk membuat panggilan? Ponsel terlalu mencolok di penjara. Diberikan padamu, kamu tidak akan bisa menangkapnya, jadi jangan khawatir." Joseph secara alami mematuhi kata-kata Charlie, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata dengan patuh, "Baiklah, Paman Ye Chen, aku akan mendengarkanmu." Charlie merasa puas. Dia mengangguk, lalu menatap Gustavo dan berkata, "Ngomong-ngomong, sapa sipir nanti dan minta dia mengembalikan ponselku." Gustavo menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye Chen. Hal kecil ini akan diurus untukmu. Jika kamu memiliki kekasih di luar yang ingin kamu temui, saya juga bisa mengatur agar dia datang." Charlie memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Gustavo, aku bisa memahami keinginanmu untuk menyanjungku sekarang. Tetapi saya harap Anda tidak menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Kamu akan memberikan apapun yang aku inginkan. Jangan membuat keputusan sendiri jika aku tidak bertanya, mengerti?" Gustavo tiba-tiba teringat kejadian saat dia menarik saku Charlie tadi. Karena dia terlalu banyak berpikir dan mengambil inisiatif. Tapi malah ditampar. Dia tanpa sadar menutupi wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya mengerti. Saya pasti tidak akan melakukan hal yang sama lagi." Charlie mengangguk puas. Saat ini, di luar pintu restoran menuju area kantor penjaga penjara, tiba-tiba beberapa penjaga penjara datang. Mereka berteriak melalui pintu besi, "Gustavo, bersiaplah keluar, ada pengunjung." Gustavo dengan cepat berkata kepada Charlie, "Tuan Ye Chen, kita bisa pergi." Charlie mengangguk dan memberitahu Joseph, "Kamu harus mengingat hal-hal di sini dan memberitahu anak buahmu untuk tidak memberitahu siapapun. Kalau tidak, aku hanya akan bertanya padamu." Joseph berkata dengan hormat, "Paman, mohon jangan khawatir. Jika beritanya bocor, aku akan memenggal kepala itu dan memainkannya sebagai bola rugby untukmu." Charlie mengangguk dan berkata, "Selain itu, kamu harus menyelesaikan pasukan Gustavo. Katakan saja itu salah paham dan minta mereka untuk tidak gugup." Setelah mengatakan itu, Charlie memberitahu Gustavo, "Pergi dan sapa anak buahmu. Dan jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun di luar. Apalagi meminta bantuan dari dunia luar. Anda tidak tahu berapa banyak orang di sekitar Anda yang telah disuap oleh putra Anda." Gustavo bertanya dengan gugup, "Tuan Ye Chen, aku khawatir orang-orang di sekitarku sekarang mungkin tidak bisa dipercaya. Untuk berjaga-jaga, apakah kamu ingin aku membunuh mereka semua?" Charlie meliriknya dan mengutuk, "Apakah kamu sakit jiwa? Apakah kelompok kriminalmu membunuh orang begitu saja?" Gustavo pasti merasa sedih. Dia berkata dengan keras, "Tuan Ye Chen, aku mengambil tindakan pencegahan sebelum itu terjadi. Jika sesuatu terjadi, saya mungkin tidak akan selamat." Charlie berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, selama aku melindungimu, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku." Setelah itu, dia berkata kepada Joseph, "Dengarkan aku, Gustavo. Jika salah satu dari orang-orang ini, jika ada yang menunjukkan tipuannya, saya akan menghadapinya." Joseph dengan cepat berkata, "Oke, Paman Ye Chen." Charlie memandang Gustavo, "Oke, ayo pergi." Gustavo merasa lega dan membawa Charlie ke gerbang besi besar. Dalam perjalanan, Charlie berkata kepada Gustavo, "Saat Anda memperkenalkan saya kepada sipir nanti, ingatlah untuk menambahkan bahwa saya berasal dari keluarga dokter yang ajaib dan saya paling baik dalam mengobati berbagai penyakit yang sulit dan rumit. Saya paling baik dalam menggunakan akupuntur. Apapun penyakitnya, bisa disembuhkan dengan jarum suntik." Beberapa penjaga penjara yang datang menjemput Gustavo tidak mengenal Charlie. Namun mereka juga mendapat kabar dari sipir bahwa Gustavo dan temannya harus dibawa ke ruang resepsi.
Jadi mereka tidak kaget saat melihat Gustavo berjalan menghampiri pria baru itu. Salah satu penjaga penjara bertanya kepada Gustavo dengan penuh hormat. "Ten, Sanchez, apakah orang di sebelahmu ini temanmu?" Gustavo mengangguk, "Iya, oke." Penjaga penjara segera menyuruh orang lain untuk membuka pintu setrika listrik. Lalu berkata kepada mereka berdua, "Silakan ikuti saya, sipir sudah menunggu di ruang tamu." Ruang penerima tamu penjara Brooklyn secara teknis bukan merupakan area kantor atau area penjara tetapi merupakan bagian peralihan antara keduanya. Karena merupakan bagian peralihan, maka ruang resepsi tidak jauh dari area lapas. Jaraknya hanya beberapa puluh meter dari gerbang besi dan koridor. Pada akhirnya, ruangan di kedua sisi menjadi ruang penerima tamu. Namun, ada 3 tingkat ruang penerima tamu di penjara ini. Ruang resepsi biasa digunakan bersama oleh semua narapidana. Setidaknya ada 10 atau 20 meja resepsi di ruang resepsi. Anggota keluarga narapidana atau pengacara datang ke sini untuk bertemu. Saat bertemu di ruang resepsi semacam ini, selalu ada narapidana dan anggota keluarga lain di dekatnya. Dan ada juga penjaga penjara yang mengawasi. Kontak fisik dan penyerahan barang tidak diperbolehkan, dan ini relatif kurang gratis. Mereka yang memiliki status sedikit lebih istimewa bisa mendapatkan ruang resepsi pribadi kecil yang relatif terpencil. Ruang resepsi seperti ini, tidak ada tahanan atau anggota keluarga lain. Dan hanya ada satu penjaga penjara yang mengawasi, sehingga kebebasannya relatif lebih baik. Namun, ada juga ruang resepsi yang cukup elegan di sini. Yang tidak hanya memiliki sofa dan TV, tapi juga beberapa makanan ringan dan minuman. Yang lebih langka lagi, ruangan ini juga telah mengalami perlakuan akustik khusus. Yang sangat kedap suara, dan tidak memiliki fasilitas pengawasan apapun. Yang terpenting saat bertemu di sini, penjaga penjara tidak akan ikut campur. Beberapa barang yang dibawa para pengunjung, selama bisa lolos pemeriksaan keamanan penjara, dapat diserahkan kepada para tahanan. Gunakan ini sebagai ruangan bagi pasangan untuk berkunjung dan melakukan aktivitas pasangan yang sebenarnya. Setiap kali sipir bertemu dengan Gustavo, dia akan memilih ruang penerima tamu ini untuk menjamin privasi mutlak. Bab 5852. Ketika Charlie dan Gustavo dibawa ke pintu ruang tamu, dia sudah bisa merasakan ada seseorang yang sedang duduk di dalam. Penjaga penjara membuka pintu, dan seorang pria parubaya mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas. Yang sangat anggun dan sangat sesuai dengan citra kalangan atas, sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan cerutu di mulutnya. Melihat Gustavo masuk, pria itu segera berdiri dan berkata dengan senyuman yang sangat sopan. "Ten, Sanchez, silakan masuk." Gustavo masuk bersama Charlie, dan penjaga penjara di luar menutup pintu dengan rapat. Saat ini, Bruce memandang Charlie di sebelah Gustavo, tersenyum, dan berkata, "Ini pasti teman Tuan Sanchez, kan?" "Halo, nama saya Bruce Weinstein, dan saya perwakilan penjara Brooklyn." Charlie juga membalas senyumannya dan berkata, "Halo, Tuan Penjaga. Saya adalah teman lama Tuan Sanchez. Namaku Ye Chen. Saya dipenjara di sini karena imigrasi ilegal kali ini. Tolong jaga aku baik-baik." Bruce berkata sambil tersenyum, "Imigrasi ilegal bukanlah masalah besar. Saya pikir Tuan Ye Chen tidak akan tinggal lama bersama kami, tapi jangan khawatir. Karena Tuan Ye Chen adalah teman Tuan Sanchez, selama Anda tinggal di sini selama sehari, Anda adalah tamu terhormat di penjara Brooklyn kami. Saya pasti akan memberitahu orang-orang di bawah untuk memberikan perhatian penuh kepada Tuan Ye Chen. Jika Tuan Ye Chen punya kebutuhan, Anda juga bisa bertanya kepada saya." Gustavo berkata saat ini, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu Bruce. Tetapi Tuan Ye Chen datang menemui Anda hanya untuk memberitahu Anda mengenal Tuan Ye Chen di masa depan. Jika ada kebutuhan, Anda harus memberinya kenyamanan yang cukup di sini." Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, "Untuk masalah sepele seperti ini, Ten, Sanchez, kamu bisa menyapa saja. Jadi mengapa kamu mau datang dan menemuiku?" Gustavo berkata sambil tersenyum, "Untuk mendapatkan teman, tentunya harus bertemu terlebih dahulu." Saat dia berkata, dia kemudian berkata kepada Bruce, "Ngomong-ngomong, Bruce.
Teman baikku adalah dokter ajaib yang sangat menakjubkan. Dia pandai mengobati penyakit apapun. Tidak peduli masalah apa yang Anda alami pada tubuh Anda, dia dapat membantu Anda. Bruce memandang Charlie dan terkekeh. Saya tidak menyadari bahwa Tuan Ye Chen adalah seorang pria muda dan dia sebenarnya adalah seorang dokter ajaib. Saya ingin tahu dari sekolah kedokteran mana Tuan Ye Chen lulus. Charlie melambaikan tangannya, saya bukan seorang akademisi. Saya lahir di Tiongkok dan telah mempelajari akupuntur dan moksibusi yang diturunkan dari keluarga saya sejak saya masih kecil. Saya paling baik dalam menangani masalah pria. Tidak cukup kuat, tidak cukup keras, tidak cukup panjang, tidak cukup lunak adalah semua bidang keahlian saya. Bruce tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Ye Chen, saya bisa mengerti bahwa 3 yang pertama saja tidak cukup. Tapi apa maksudnya yang keempat? Apakah ada yang masih berpikir itu kurang lembut? Sebagai pria sejati, siapa yang mengira dia terlalu keras? Charlie tersenyum dan berkata, Anda tidak memahami hal ini, Tuan Penjaga. Mengerikan kalau laki-laki tidak keras, tapi lebih menakutkan lagi kalau dia terlalu keras. Ada beberapa hal istimewa yang belum pernah Anda temui. Saat Anda menghadapinya, Anda akan tahu betapa menyakitkannya situasi yang saya bicarakan. Saat ini Bruce hanya merasa bahwa Charlie seharusnya menjadi tipe dokter bertelanjang kaki yang berspesialisasi dalam menipu orang. Dia menyebut dirinya seorang intelektual. Tidak mungkin kalangan elit tertarik pada hal-hal yang bersifat pseudo-ilmiah seperti itu. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, saya hanya bisa berharap bahwa saya tidak akan pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Kalau tidak, saya harus merepotkan Tuan Ye Chen untuk membantu saya mengobatinya. Charlie juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, saya juga berharap Anda tidak akan pernah menemukannya. Tapi sayangnya, jika Anda benar-benar menemukannya, saya khawatir hanya saya yang bisa menyembuhkannya. Melihat keduanya berbicara tentang kemampuan laki-laki, Gustavo mengangkat alisnya dan berkata kepada Bruce Weinstein. Ngomong-ngomong, Bruce, 2 wanita cantik yang aku atur untukmu malam ini sama-sama sangat cantik. Keduanya tingginya lebih dari 5,8 kaki. Jika kamu melihatnya, kecuali kakinya, payudaranya sempurna. Saya harap pengaturan saya malam ini tidak mengecewakan Anda. Bruce jelas sangat bersemangat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata. Gustavo terlalu sopan. Oh, kecantikan yang bahkan kamu puji ini pastilah kecantikan terbaik. Bagaimana saya bisa kecewa? Mungkin ini akan menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupku. Orang-orang itu saling memandang dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Saat ini, Charlie diam-diam mentransfer energi spiritual ke tubuh Bruce. Energi spiritual ini bukan untuk mencuci otaknya. Juga tidak memberinya petunjuk psikologis, atau membuatnya impoten. Sebaliknya, aura Charlie akan memberinya bantuan yang luar biasa dan kuat ketika ia melakukan hal semacam itu. Jika kita bandingkan kemampuan seseorang dengan mengayuh sepeda, betapapun kuatnya dia tidak akan mampu mengayuh sepedanya di depan sepeda motor. Bahkan ada kalanya seseorang tidak bisa mengayuh lagi dan harus diam-diam meminum 2 pil. Rasanya seperti seorang pengendara profesional yang menyelipkan motor mikro listrik ke dalam sepedanya untuk berbuat curang saat berkompetisi. Ini efektif, tapi tidak banyak. Namun aura Charlie setara dengan memasang langsung mesin luar angkasa berkekuatan puluhan ton pada sepeda Bruce. Jika sepeda tidak bisa dikayuh secara normal, dampak terburuknya adalah sepeda akan roboh dan berhenti mengayuh. Meski memalukan, namun tidak akan membunuh siapapun. Tetapi begitu sepeda didorong hingga kecepatan ekstrim dengan gaya dorong yang sangat besar dan tidak dapat berhenti. Meski tidak memalukan, namun tidak berakibat fatal. Namun masyarakat akan benar-benar merasakan sakitnya. Alasan kenapa dia tidak langsung memberikan petunjuk psikologis kepada Bruce dan memintanya untuk mengantarnya langsung ke kantornya. Atau bahkan membawanya ke ruang bawah tanah di bawah kantornya, karena Bruce adalah anggota keluarga Rothschild. Dia adalah orang yang sangat sensitif, dan kantornya adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Bahkan orang sebesar Gustavo pun belum pernah memasuki kantornya.
Jika dia memberinya sugesti psikologis dan memintanya secara langsung. Jika dia membawanya ke kantornya, orang lain pasti akan terkejut. Hal terakhir yang Charlie inginkan adalah menarik perhatian orang lain. Terutama perhatian keluarga Rothschild. Oleh karena itu, menurut Charlie, cara terbaik adalah dengan terlebih dahulu membiarkan pria sejati ini, Bruce, memiliki rahasia besar yang tak terkatakan. Sehingga ketika dia putus asa, dia bisa berinisiatif mencari cara untuk menemuinya serendah mungkin. Dan minta bantuannya. Dengan cara itu, Bruce Weinstein sendiri akan melakukan semua upaya penghindaran terlebih dahulu. Dan ketika dia bertemu dengannya lagi, tidak ada risiko diperhatikan oleh orang lain. Karena Bruce akan mengendarai sepeda ini malam ini. Selama dia melakukan tendangan pertama, itu setara dengan menekan tombol start untuk mesin luar angkasa yang dia tinggalkan untuknya. Saat itu, dia akan putus asa dan harus kembali untuk meminta bantuan. Bab 5853. Setelah berbasa-basi sebentar, Bruce, yang sangat ingin menjemput gadis-gadis, jelas tidak bisa menahannya lagi dan sepertinya ingin mengakhiri pertemuan itu secepatnya. Jadi Charlie berkata pada Gustavo di samping, "Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu berharga sipir di sini. Biarkan dia mengatur penggantian ponsel dan ponselnya sebelum kembali." Gustavo buru-buru merendahkan suaranya dan berkata pada Charlie, "Ten, Ye Chen, kenapa tidak pindah ke ponselku? Kondisi sel saya tidak sama dengan kondisi seluruh penjara Brooklyn. Dan juga ada TV dan Wi-Fi." Charlie melambaikan tangannya, "Saya menghabiskan banyak upaya untuk menetapkan peraturan di sel kami. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Jika kamu tidak menyukai ponselku, maka tetaplah di selmu sendiri." Ketika Gustavo mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jika ini masalahnya, saya akan datang ke sel Anda, Tuan Ye Chen." Bagi Gustavo, yang paling dia takuti saat ini adalah putranya akan menemukan orang lain untuk membunuhnya. Charlie memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Joseph mematuhi instruksinya. Selama dia tetap di sisinya, dia yakin tidak ada seorang pun di penjara Brooklyn yang bisa menyakitinya. Mengenai kondisi kehidupan, ini semua adalah masalah sepele. Jika nyawa Anda hampir habis, kondisinya tidak ada apa-apanya. Belakangan, Gustavo takut Charlie akan berubah pikiran. Jadi dia segera berkata kepada Bruce, "Tuan Bruce, aku harus membantumu membuat beberapa pengaturan. Saya ingin pindah sementara ke sel Tuan Ye Chen selama beberapa hari. Selain itu, untuk Tuan Ye Chen, tolong atur seseorang untuk mengantarkan ponselnya." Bruce setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Ini terlalu sederhana, saya akan membantu Anda mengaturnya. Saya tidak tahu apakah Tuan Sanchez memiliki hal lain yang memerlukan bantuan saya." Gustavo melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan ambigu, "Ini sudah larut, sebaiknya kamu cepat berangkat. Jangan biarkan wanita cantik menunggu terlalu lama. Orang-orangku akan memberitahumu lokasi dan nomor kamarnya. Kamu, nikmati saja malam ini. Mari kita bicarakan hal ini besok." Pikiran Bruce sudah tertuju pada dua Miss World yang belum dia temui. Dan bahkan Gustavo berbicara, tentu saja, dia segera setuju dan berkata sambil tersenyum, "Ten, Sanchez, aku akan mengatur seseorang untuk membawamu kembali ke area penjara sekarang. Dan saya juga akan mengatur penggantian sel." Segera, seorang penjaga penjara membawa Charlie dan Gustavo keluar dari ruang resepsi. Dan mengirim mereka kembali ke area penjara. Karena sekarang adalah waktu pembebasan dan semua orang bebas bergerak di dalam area penjara. Charlie dan Gustavo tidak kembali ke sel mereka. Dalam perjalanan pulang, Gustavo bertanya kepada Charlie dengan suara rendah, "Ten, Ye Chen, apa yang kamu ingin aku lakukan selanjutnya?" Charlie berkata dengan ringan, "Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk saat ini. Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersamaku di selku. Selama saya masih di penjara ini, keselamatan Anda akan terjamin." Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Charlie. Di penjara ini dia akan melindungi Gustavo. Tapi tidak diketahui berapa hari dia bisa tinggal di penjara ini. Setelah dia keluar, dia harus mengevaluasi kembali apakah Gustavo layak dilindungi. Begitu keduanya kembali ke area penjara,
Joseph yang penuh perhatian mendatanginya dan bertanya dengan tatapan menyanjung. Paman, bagaimana kabarmu dengan urusanmu? Charlie berkata dengan tatapan agung. Joseph, dalam urusan para tetua, kamu, seorang junior, tidak perlu menanyakan pertanyaan biasa. Oke, Joseph dengan cepat berkata dengan rasa malu, Paman, kamu benar, saya terlalu banyak bicara. Saat ini, Lukas, yang tahu segalanya, mengumpulkan keberanian untuk mendatangi Charlie. Dia membuka mulutnya dan bertanya, Tuan, Anda, semuanya baik-baik saja di sini. Sebelumnya, Charlie tiba-tiba terlibat urusan Gustavo dan Joseph. Meski Lukas khawatir, dia tidak berani melangkah maju untuk menanyakan apa yang terjadi. Melihat Charlie baru saja pergi bersama Gustavo, dan kemudian bersama-sama kembali lagi bersamanya. Sepertinya tidak ada konflik atau bahaya apapun, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Bab 5854. Charlie mengira dia cukup pintar, jadi dia tersenyum dan berkata, Lukas, mulai hari ini, Gustavo akan pindah ke selku. Apakah kamu tertarik untuk pindah ke sini bersama? Lukas mendengarkan. Dia sangat terkejut hingga dia tidak mengerti mengapa Gustavo yang terkenal itu mengambil inisiatif untuk pindah ke sel Charlie. Bagaimanapun, kondisi sel tempat tinggal Gustavo sekarang termasuk yang terbaik di seluruh penjara. Hanya orang bodoh yang mau melepaskan kondisi sebaik itu untuk tinggal di sel biasa. Namun, menghadapi undangan Charlie, dia sangat bersemangat dan langsung setuju, berulang kali mengatakan, Tuan, jika Anda menganggap saya tinggi, saya akan tinggal bersama Anda. Dalam pandangan Lukas, Gustavo adalah tipe orang yang hebat. Dia adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa menghubunginya jika dia mau. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk tinggal di sel yang sama dengannya. Ini mungkin sebuah kesempatan dalam hidupnya. Terlebih lagi, Charlie, seorang pemuda berwajah oriental, juga memberinya rasa misteri yang besar. Samar-samar dia merasa latar belakang Charlie pasti sangat besar. Bahkan sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa menebaknya. Dia bisa lebih dekat dengan Charlie. Itu akan lebih baik lagi. Charlie mencari kerumunan di dekatnya dengan matanya. Dan tak lama kemudian dia melihat Dean, teman satu selnya, yang diam-diam menatapnya di tengah sekelompok kecil orang. Sejak Charlie mengambil inisiatif untuk menemukan Joseph dan Gustavo, Dean diam-diam memperhatikan setiap gerakan Charlie. Dia melihatnya mengobrol dan tertawa dengan para bos di distrik penjara pertama dan kedua. Dan bahkan mereka berdua masih sedikit tunduk padanya. Dan Dean semakin terkejut. Pada saat yang sama, dia semakin takut dengan perilakunya yang mencari kematian saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan gemetar. Sialan, orang bilang kamu tidak bisa menyentuh pantat harimau. Aku hanyalah boneka anjing sialan. Aku sangat buta. Saya sebenarnya ingin bermain dengan pantat harimau. Dia tidak memenggal kepalaku dan memasukkannya ke toilet hari ini. Itu semua berkat-berkah Tuhan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Membuat tanda silang dari antara alis hingga dada. Dan dari bahu kirinya ke bahu kanannya, dan berkata dengan khusyuk. Tuhan memberkati, amin. Charlie melihatnya memejamkan mata dan berdoa, jadi dia berteriak keras. Dekan, kemarilah. Seluruh tubuh Dean gemetar, dan tidak peduli untuk terus berdoa. Dan buru-buru berlari sepanjang jalan. Sesampainya di depan Charlie, dia bertanya dengan hormat. Ten, Ye Chen, apa pesananmu? Charlie berkata dengan ringan, Anda bertanggung jawab untuk berkemas. Gustavo dan Luka pindah asrama, mereka berdua akan menjadi teman sekamar kita mulai sekarang. Apa? Dean ketakutan, menatap Gustavo seperti kilat. Dan kemudian bertanya dengan gugup, Tuan Ye Chen, Tuan Ye Chen, apakah semua yang Anda katakan benar? Melihat dia merengek, Gustavo berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Apakah kamu tuli? Apakah Anda masih ingin Tuan Ye Chen mengatakannya 2 kali? Dekan ketakutan. Jiwanya hancur dan dia berkata dengan gemetar. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Charlie memelototi Gustavo dan menegurnya. Gustavo, kamu harus memahami posisimu. Di selku hanya ada 2 kelas, satu kelas adalah aku.
Dan kelas lainnya adalah semua orang kecuali aku. Mulai sekarang, kamu hanya bisa menuruti perintahku. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatur atau menegur orang lain yang sekelas dengan Anda. Memahami, Gustavo ingin menjadi AB Touch, tapi dia tidak menyangka Charlie akan meremehkannya, jadi dia buru-buru berjanji. Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa lagi. Charlie berkata dengan dingin, kamu melakukan kesalahan lagi. Bukannya Anda tidak akan melakukan kesalahan serupa lagi. Tapi agar kamu tidak membuat kesalahan lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Bab 5855. Dengan mengingat wajah Gustavo, Lucas segera mengemasi barang-barang pribadinya dan pindah ke sel Charlie ketika waktu istirahat akan segera berakhir. Ketika Gustavo datang ke sel Charlie, hal pertama yang dia ucapkan adalah, "Sialan, Tuan Ye Chen, mengapa sel Anda begitu bersih?" Semua narapidana tidak bisa tidak saling memandang. Mengingat sakitnya bersih-bersih hari ini, rasa sakit itu tergambar jelas di benak masing-masing. Charlie tersenyum tipis kali ini dan berkata, di sel ini, kebersihan adalah indikator penilaian yang paling penting. Saya tidak peduli jika mereka masuk karena pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan di luar. Atau karena penyerangan seksual dan penipuan. Di sel ini, jika ada yang berani melakukan perilaku tidak higienis, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Gustavo dan berkata dengan serius. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Gustavo tidak berani menunjukkan ketidaktaatan apapun, dia buru-buru berjanji. Jangan khawatir, Tuan Ye Chen, saya akan melaksanakan semua instruksi Anda dengan ketat. Bagi Gustavo, jika ingin bertahan hidup sekarang, dia harus bergantung pada Charlie. Dalam hal ini, dia seharusnya tidak berani dan dia setengah berpura-pura di depan Charlie. Melihat sel Charlie sangat sederhana kecuali bersih. Dia segera berkata kepada Charlie dengan rajin, Ye Chen, saya menghabiskan setidaknya $200.000 untuk Bruce malam ini. Orang ini berhutang budi padaku. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja padanya, dan dia pasti tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kedua Miss World malam ini menginginkan $200.000 dolar Amerika. Gustavo berkata dengan sedih, keduanya datang ke sini dengan pesawat. Setiap malam berharga puluhan ribu dolar. Dan harga kamarnya puluhan ribu dolar. Ditambah tiket pesawat kelas 1 dan seterusnya. $200.000 adalah perkiraan yang konservatif. Saat dia berbicara, Gustavo mengutuk dan berkata, Bruce sebenarnya adalah karakter kecil. Tapi kami kebetulan berada dalam yurisdiksinya. Dengan pangkatnya, dia sama sekali tidak pantas menikmati layanan kelas atas. Tapi dia beruntung malam ini. Charlie berkata sambil tersenyum, saya rasa tidak. Meskipun kecantikan itu sangat mahal. Kemungkinan besar dia tidak akan mampu membelinya. Ya, Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen, kenapa kamu mengatakan itu? Charlie memandang Gustavo dan berkata sambil tersenyum. Tidak lama lagi Bruce akan menghadapi hal terburuk dalam hidupnya. Di malam yang gelap, dia pasti akan menabrak tembok dimanapun di New York seperti lalat tanpa kepala. Dan akhirnya datang kepadaku dengan putus asa untuk meminta bantuan. Gustavo bertanya dengan bingung, dia pergi bermain. Mengapa dia membutuhkan bantuanmu? Charlie berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum. Anda akan tahu nanti. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke tempat tidurnya dan berbaring. Mengeluarkan ponselnya, menyalakannya, dan memposting di WeChat memberitahu Hogan situasi umumnya. Dan kemudian mulai menunggu dengan sabar panggilan dari sipir Bruce. Saat ini, Bruce baru saja tiba di hotel aman di pusat kota New York. Yang dipesan Gustavo di sini malam ini adalah presidential suite termahal di seluruh hotel. Tarif kamar untuk satu malam puluhan ribu dolar. Awalnya, Gustavo berencana memanjakan dirinya di sini malam ini. Tapi dia tidak menyangka semua ini akan mengorbankan Bruce. Saat Bruce tiba di hotel, staf Gustavo sudah menerima kabar tersebut sebelumnya. Dan kami menunggu di sini. Ketika mereka melihatnya datang,
mereka dengan hormat mengirimnya ke kamar presidensial di lantai paling atas. Dan kedua Miss World sudah lama menunggu di sini. Keduanya mengenakan kostum cosplay yang sangat terbuka. Yang satu berperan sebagai pelayan yang patuh pada tuannya. Sedangkan yang lainnya berperan sebagai narapidana yang patuh dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat Bruce memasuki pintu, kedua orang itu langsung mengelilinginya. Pelayan itu berkata dengan suara menawan. "Tuan yang terkasih, Anda kembali." Tahanan itu berkata dengan suara sedikit gugup, "Tuan penjaga, Anda kembali." Penampilan kedua orang tersebut langsung membuat darah Bruce melonjak. Meskipun dia juga seorang veteran cinta yang berpengetahuan luas. Dia belum pernah mengalaminya dalam adegan berkualitas tinggi. Saat ini, dua wanita cantik di depannya tak tertandingi. Dan kamar presidential suite tempat mereka berada sangat mewah. Ditambah dengan balutan hati-hati dan pesona seksi dari kedua wanita cantik itu. Dia segera memiliki dorongan yang kuat. Dorongan ini tidak menjadi masalah, dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diaktifkan. Dan semangat juangnya langsung menjadi tinggi. Pada saat ini, kedua wanita cantik itu juga maju ke depan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yang satu melepas mantel Bruce, sementara yang lain membantunya melepaskan ikat pinggangnya. Gerakan mereka penuh provokasi, dan mata mereka penuh dengan listrik, yang membuat sekujur tubuh Bruce tergelitik kegirangan seperti tersengat listrik.